kembali lagi to our vlog channel. Jadi di sini kita mau session sharing area ya. Jadi di sini ada teman aku Suci. Halo, aku Erlia Vina. Jadi kita mau berbagi tips magang di DPR RI dan juga Bank Indonesia. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke daging ya. Into the point. Pertama-tama kita mau menceritakan jurusan dulu. Mungkin boleh ke Suci dulu ceritain jurusannya dari mana. Halo guys, sebelumnya perkenalkan aku Suci Ramadhani, panggil aja Suci, dari Prodi Informatika Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik. Halo semua, aku Erlia Vina dari Prodi Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura, sama kita seangkatan, angkatan tahun 2020. Nah, jadi yang pertama kita mau cerita mengenai Kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka itu kan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di sini alhamdulillah kita berdua sudah mengikuti maksimal kesempatan lah yang diberikan oleh Bapak Kementerian. Nah, Suci 2 kali, aku juga 2 kali. Suci boleh ceritain 2 kalinya apa? Ya, aku jadi pertama itu studi independen di My EduSolve, itu batch 3 MSIB-nya. Terus yang kedua itu keterima magang di DPR RI batch ke-5 gitu. Kalau aku pertama magang, dua-duanya aku magang. Kalau Suci studi independen sama magang. Kalau aku dua-duanya magang, pertama magang di Bank Indonesia dan juga yang keduanya itu magang di PUPR, Kementerian Perumahan PUPR lah pokoknya gitu. Nah, mungkin nanti kita di sini mau bahas yang ini ya, DPR RI dan juga Bank Indonesia, tips magangnya. Nah, mungkin Suci bisa ceritain kenapa tertarik pengen magang di DPR RI. Oke, dari aku dulu, mengapa aku tertarik itu sebenarnya awalnya dari TikTok. Jadi sempat FYP ada anak magang yang sebelumnya magang di DPR RI, jadi oke kok bisa dia magang di DPR RI gitu. Terus kebetulan pas batch ke-5 ini dibuka, terus aku ada lihat itu DPR RI lagi buka peluang yang sesuai sama minat aku, jadi aku coba daftar gitu. Kalau aku kenapa tertarik magang di Bank Indonesia, karena aku kan backgroundnya Genbi ya, Genbi juga. Terus tuh aku ngeliat lah kayak temen aku tuh ada magang kan, ada di Nutrifood. Terus kayak mereka cerita bisa kan sambil gitu, kayak lumayan juga kalau misalnya ikut magang nambah experience gitu. Kalau aku itu sih kenapa aku tertarik. Nah, kemudian kita mau bahas cerita tugas tentang jawab selama magang. Suci boleh ceritain tugas tentang jawabnya, kan informatikanya gimana sih tugas tentang jawabnya saat magang? Oke, kalau aku ini kan bidang yang aku ambil itu adalah IT Data Engineer. Jadi tugas-tugas yang diberikan itu pastinya berhubungan sama data. Dan juga selain itu ada diberi juga tugas yang tidak berhubungan namun masih mencakup ruang lingkup DPR RI. Tugasnya belum bisa saya beritahu, namun itu sesuai dengan bidang saya, yaitu IT Data Engineer. Jadi tanggung jawabnya sendiri itu datanya tidak boleh bocor. Jadi kami ada menandatangani surat-surat yang bahwa itu privasi gitu, tidak boleh disebarkan gitu. Oh, baik-baik. Kalau aku tugas dan tanggung jawab aku sama magang itu kan karena aku teknik sipil ya. Terus tuh teman-teman aku tuh banyak nanya ngapa sih magang jurusannya teknik gitu kan, magangnya di Bank Indonesia. Nah, jadi tuh kalau tugas dan tanggung jawab aku nih ya, aku magang itu di manajemen intern. Pokoknya ada kayak untuk mengurus gedung bangunan Bank Indonesia itu kan pasti perlu orang-orang logistik gitu kan, dan itu juga perlu orang teknik sipil dan juga arsitek. Jadi itu tugas aku kemarin, proyeknya itu pengawasan waterproofing atap gedung kantor. Jadi tuh aku pengawasan itu kayak bikin timeline-nya, terus tuh produknya, bukan produk sih, kayak lebih ke pengawasan, melihat barangnya tuh udah selesai belum gitu, kayak melihat itu progres di lapangan gitu. Itu tugas tanggung jawab aku. Terus tiap minggu itu ada kayak dikasih modul sama dari Bank Indonesia belajar tentang kebang sentralan. Jadi secara nggak langsung juga aku kayak dapat ilmu lah mengenai kebang sentralan. Itu menurut aku daging banget. Kalau sebenarnya aku tuh kayak sangat awam tentang kebang sentralan. Mungkin Suci kalau tiap minggu ada nggak kayak belajar tentang DPR? Oh iya, aku juga masih tahu sebelumnya itu kami juga ada diberi kuliah umum tiap minggu. Jadi selain saya mengerjakan sesuai dengan posisi saya di bidang IT, jadi karena kita magang di DPR RI, jadi harus tahu juga tentang DPR RI. Makanya tiap minggu itu ada kuliah umum. Nanti pembicaranya itu bisa dari komisi, pokoknya pejabat-pejabat tinggi gitu. Ya sama berarti kalau kami tiap Jumat gitu kan, tiap minggu gitu ya. Iya, tapi kita hari Kamis ya. Kami tiap Jumat sih ada kayak itu sesi kebang sentralan gitu. Pokoknya tiap Jumat tuh ada membahas itu. Cuman modelnya tuh emang banyak harus dipelajari juga. Kayak banyak sekali model kebang sentralannya, kayak daging sih emang masuk di Indonesia tuh kita yang awam dengan kebang sentralan jadi mengenal ilmu, pokoknya materinya lah gitu. Lanjut, mungkin kita mau menceritakan fasilitas ya yang kita peroleh magang di DPR RI dan juga magang di Indonesia. Suci boleh diceritain fasilitasnya kayak tiket pesawat atau tempat tinggal? Oh iya, baik. Untuk fasilitas sendiri itu dari DPR RI menyediakan tiket pesawat PP dari
tempat wilayah saya yaitu Pontianak ke Jakarta PP ya, jadi 2 kali tiket pesawat. Terus selain itu fasilitas juga diberikan gaji tiap bulan. Itu nominalnya mau dimulai sekarang apa gimana ya? Namanya mulai sekarang nggak ya? Ya, untuk nominalnya sendiri gajinya itu 4 juta selama 5 bulan, jadi totalnya 20 juta. Tuh. Dan juga selain itu jika kita ikut perjalanan dinas itu diberikan uang juga gitu. Mantap mantap. Tempat tinggal tadi? Iya, untuk Berarti- tempat tinggal itu dana sendiri juga. Terus untuk kendaraan dan transportasi dan lain-lain itu juga sendiri, cuma diberikan tiket pesawat sama apa tadi? Tiket pesawat, gaji, sama jika kita saat magang itu juga diberikan makanan dan lain-lainnya sih dari Iya. DPR pastinya. Kalau aku benefitnya sama ya kayak Suci ya, fasilitasnya tiket pesawat. Tiket pesawat tuh pulang pergi ya. Kalau aku kemarin kan karena mobilisasi juga di luar kota, aku dari Pontianak ke Kaltim itu transit kan, dari Pontianak ke Jakarta, Jakarta ke Kaltim. Nah itu semua ditanggung, cuman dari awal tuh emang aku dulu yang beli tiket sendiri gitu. Jadi dia sistem reimburse gitu, reimburse itu kan diganti. Jadi tuh aku harus boarding passnya itu aku harus kasih ke BI-nya dulu, nanti baru diganti gitu sama mereka. Cuman pas di akhir tuh mereka yang beliin tiket pesawatnya, nggak aku duluan gitu, cuma perginya aja sih. Dan untuk tempat tinggal sama kayak Suci dari BBH. Nah kalau BBH aku, kalau Suci dari berapa? 4 juta, 4 juta selama 5 bulan. Selama 5 bulan. Enggak, 4 juta per bulan selama periode 5 bulan ya. Iya Gitu. gitu. Kalau aku juga sama, aku 4,5 juta, cuman periode aku 4 bulan. Tapi sama kayak Suci ada juga perjalanan uang dinas, istilahnya kayak kalau kita ikut perjalanan dinas sama-sama pegawainya tuh ada juga uang dinasnya. Dan itu lumayan loh, maksudnya kayak tambahan gitu. Dan lingkungannya juga baik-baik sih. Lingkungan, sorry guys, agak bergerak, lingkungannya juga baik. Itu sih fasilitasnya lingkungan. Terus tuh banyak dilibatkan di kegiatan-kegiatan BE tuh, kayak ngerasa kita tuh bener-bener di apa ya, bisa lah memberikan kontribusi yang baik sesuai gitu. Mungkin itu jadi motivasi teman-teman juga buat magang gitu kan. Selanjutnya bagaimana lingkungan kerja dan bagaimana menyesuaikan diri. Luci gimana di DPR? Ketemu itu kan artis ya? Iya, Wulan Ketemu Jamila. Wulan Jamila, guys. Iya, guys. Gimana Untuk Ci? lingkungan kerja Lingkungannya? sendiri karena beda-beda universitas, jadi kalau di tempat kerja aku itu di bidang IT ada 30 orang, jadi tidak ada yang satu universitas sama aku, jadi aku harus menyesuaikan diri. Dan bersyukur banget mereka semua tuh humble dan ya bisa diajak bergaul gitu. Dan untuk mentor-mentornya sendiri itu pada baik-baik banget, kami sering ditraktir makan. Terus ya itu sering ketemu artis. Ketemu artis Wulan Jamila, terus di repost lagi, aku ingat kan Ci di story. Iya. Boleh dilihat di IG-nya kalau mau, tapi maaf ya kita privat. Silakan di follow kalau mau. Nah kemudian kalau aku bagaimana lingkungan kerja dan bagaimana menyesuaikan diri. Kalau aku lingkungan kerjanya tuh kami, karena aku di KPW ya, di kantor perwakilan wilayah. Nah itu cuma 2 orang guys, aku sama teman aku yang dari Kaltim satunya tuh, aku sendiri yang dari Untan gitu kan. Gimana cara menyesuaikan? Jujur awal-awal aku tuh kayak takut kan, karena aku belum pernah ngerantau kan Ci sebelumnya, takut dia gitu kan. Ternyata ibu mentor aku tuh baik, sangat baik. Aku tuh mengenalinya karena kan sebelum magang tuh ada pembekalan ya, pembekalan gimana caranya berinteraksi dengan pegawai yang lebih tua, bagaimana cara kita, pokoknya kayak menyesuaikan diri itu ada pembekalan sebelum secara secara online itu sebelum magang tuh ada pembekalan sekitar 3 hari kalau nggak salah kemarin. Nah itu tuh benar-benar kayak dibekalin benar-benar gitu. Bagaimana cara berpakaian, cara kita berbicara ke orang yang lebih dewasa gitu lah. Gitu sih, lingkungan kerja baik banget. Sama kayak Susi tadi, mentor aku itu setelah jabatannya awalnya apa ya, direktur, kalau nggak salah sih udah naik pas aku magang tuh jadi asisten direktur, dan ibunya tuh sangat-sangat baik sih. Aku sering banget ditraktir juga, mungkin karena dia ngerasa aku anak rantau, aku sendiri lagi karena aku bilang nggak ada keluarga di sana. Terus kayak ibunya baik sekali sih, baik sekali. Cuman itu sih, cuman lingkungan aku emang mungkin Suci kan sama sesama sesama mahasiswa ya. Aku kan lebih ke sesama pegawainya, temennya. Emang kalau Karena di sendiri di kan. ini tuh aku bener-bener anak magang tuh sendirian, tapi tuh kayak mereka sayang banget sama aku, emang sayang banget sih kayaknya gitu. Seru deh pokoknya magang di BI. Baik, selanjutnya kita mau bahas apa lagi ya Ci? Oke. Kan udah bahas, Dipotong aja. potong nggak ya? Oke, lanjut. Lanjut ke pengalaman paling berkesan magang di DPR RI dan juga Bank Indonesia. Suci, pengalaman paling berkesannya apa? Pengalaman paling berkesan, sebenarnya semua hari saat magang di DPR RI itu berkesan banget. Namun kayaknya paling berkesan itu ada saat kita perjalanan dinas itu ke Bogor, ke Wisma DPR RI. Jadi Wisma DPR RI itu isinya tempat penginapan semua. Jadi kita semua anak magang itu diberikan fasilitas untuk menginap di situ, dan juga untuk
bonding ya sesama anak magang, dimana banyak sekali kegiatannya tuh, dan juga pokoknya kita have fun aja saat di situ gitu. Itu yang bikin serunya dan sangat-sangat berkesan. Terus juga pas di akhir itu dari mentor ngasih hadiah, itu yang paling suka. Kalau aku paling berkesan apa ya, kayaknya rasa aku selama berbulan tuh berkesan semua sih. Cuman paling berkesan itu mungkin aku banyak ikut event-event gitu. Kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain, awalnya tuh kan kayak kemarin kan sih kayak ada event di daerah Kalimantan Timur, kawasan timur Indonesia itu kan, itu termasuk kegiatan bersama. Terus tuh aku bilang sama kakaknya tuh, pendekatan kan biasa ke soal tuh ya, terus aku bilang, Kak kalau misalnya ada kegiatan boleh Kak aku diikutin, aku bilang kayak gitu. Aku tuh menawarkan diri, terus tuh kayak merasa berkesan ya, selalu semenjak itu tuh kayak selalu diikutin kegiatan Bank Indonesia-nya, kayak dilibatkan lah, kayak merasa berperan gitu. Alhamdulillahnya seperti itu berkesannya. Banyak sih kegiatannya, kayak setiap hari tuh aku kadang ngecek aset rumah-rumah dinas gitu kan, rumah-rumah pejabat gitu kan, harus di monitoring gitu asetnya, kayak apa yang udah rusak nanti tuh mau diganti gitu. Kalau misalnya udah rusak barang-barangnya tuh bener-bener dimonitor, dan itu tuh menurut aku sangat berkesan sih kalau dilibatkan dalam pekerjaan yang apa yang mereka perlukan gitu. Tentang aku tuh dilibatkan itu tuh menurut aku sangat berkesan. Jadi selama 4 bulan itu berkesan banget gitu. Dan mungkin yang terakhir ya, closing, kita mau berbagi tips and tricks lolos magang di DPR RI dan juga BI. Apa sih? Kalau dari aku itu paling utama itu adalah pemberkasan, dimana itu kita harus mempersiapkan CV, sertifikat juga. Nah CV inilah paling utama, dimana kita harus menggunakan CV yang friendly atau apa tuh ya? Ya, friendly ATS Yes, CV ATS, dimana itu ada tempat-tempatnya. Oh, pakai bahasa Inggris ya, Ci? Iya, kalau aku pakai bahasa Inggris, semuanya full bahasa Inggris. Dimana isinya ya pasti ada kayak project-project kita tuangkan di situ. Juga sertifikat, itu siapkan sertifikat yang istilahnya itu mendukung. Kalau aku merasa kemarin itu aku paling mencolok itu di bagian IT Specialist Database. Yang dari studi independen bukan sih? Itu kemarin karena ikut studi independen jadi aku dapat itu. Namun itu kan sertifikatnya juga internasional gitu. Wow. Jadi masalah apa ya, kalau pemberkasan menurut kau ya, Ci, bagus nggak sih kalau kita ngasih berkas sertifikat sebanyak-banyaknya, bagus nggak? Kalau dari aku nggak sebanyak-banyaknya, tapi yang Relevan. relevan sama yang bidang yang mau kita ambil itu sih. Ya benar. Kalau aku tipsnya sama kayak Suci ya, sebelumnya juga studi independen, video sebelumnya yang rame kemarin itu tuh tipsnya sama, pemberkasan. Awalnya kan pemberkasan, CV dan juga jurusan yang relevan dengan yang dilamar. Nah kalau misalnya kalian mau magang di jurusan yang nggak sesuai sama jurusan kita gitu kan, mungkin itu bakal jadi sangat pertimbangan gitu. Misalnya aku nih teknik sipil mau ngelamarnya di IT kan kayak Suci, kemungkinan itu sangat kecil gitu. Jadi itu aku mencari jurusan yang relevan lah pokoknya. Kayak di BI kemarin kan karena memang teknik sipil juga dicari, jadi itu aku masukin masukin itulah, mendaftar di situ. Jadi itu kayak yang pertama tuh emang pemberkasan, sesuaikan sama jurusan yang relevan sama mitra itu nyari jurusan apa sih, jadi kalian harus nge-apply di situ gitu. Itu ya sih tips and tricks-nya. Jadi tadi pemberkasan sama CV ya? Oh iya, wawancara. Kamu ada nggak wawancara DPR? Nggak ada batch ketiga, nggak ada sampai tahap Aku pernah daftar DPR juga. Kemarin tahapnya sampai di yang tes nggak sih? Di tes mana aku udah keterima di PUPR yang sebelum aku main di PUPR. itu berarti batch kelima ya? Kalian nggak ada tes juga? Iya, jadi kebetulan batch ketiga tuh sampai tahap pemberkasan aja, tapi sebelum sama sesudahnya itu ada wawancara ya. Kebetulan gitu Kalau aku sih. ada wawancara sih kemarin. Tipsnya tuh gimana tuh, Tips Kak? wawancara ya, jujur ya guys. Jujur aku kalau wawancara nih sebenarnya kita harus siap belajar sih sebelumnya, kayak belajar tentang mitra itu sendiri, terus tuh belajar tentang apa yang mau kita lamar. Jadi kemarin kan aku ngelamarnya ada katalognya, jadi pelajarilah katalognya itu. Terus aku ditanya kayak bisa apa, maksudnya kayak nanti pas magang tuh aku bisa aplikasi apa sih gitu ditanya. Terus aku bilang kayak Excel, Microsoft Project gitu, tentang aplikasi struktur tuh aku jelasin, kayak AutoCAD gitu juga bisa. Pokoknya berikan sesuai dengan relevan apa yang kita apply lah di situ gitu. Terus berikan kontribusinya gitu. Untuk pertanyaan-pertanyaannya tuh ngalir aja atau emang udah disediakan untuk kira-kira dari itu? Kayaknya dari mereka sih Ngalir ngalir aja. pembicaraan. Ngalir dari pembicaraan. Yang pertama disuruh punya ceritain diri aku dulu, dari mana gitu kan. Ceritain aku dari sini Bu, universitas ini, saya melamar di sini. Terus ceritain background jurusan juga. Terus mereka tanya apa ya, udah lama juga ya, pokoknya ditanya itulah. Bersedia nggak? Soalnya kemarin tuh aku ditanya gitu, bersedia nggak kalau misalnya ditempatkan di Kaltim, karena kan mobilisasi kan keluar kota. Terus aku bilang nanti mau tanya orang tua dulu. Terus tuh
mereka tuh kayak benar-benar kasih kesempatan aku ditanya dulu orang tua, beneran dicek kalau nggak salah sih minta hari itu juga gitu keputusannya tuh. Jadi aku ke jurusan dulu, ke Kaprodi lah istilahnya kan, menanyakan tentang bolehkan magang nggak sama Kaprodi gitu. Jadi tuh Kaprodi membolehkan, jadi aku terima pada hari itu, juga minta restu sih, maksudnya kayak memberitahu ke orang tua kalau aku juga mau menerima magang, jadi semuanya menyetujui, jadi aku terima. Jadi berarti kau udah tahap wawancara ini udah 80% keterima dong? Iya harusnya. udah terima, maksudnya kayak mereka tinggal Memastikan memastikan gitu. aku mau apa enggak gitu, mau gitu. Mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan ya. Terus nanti mungkin part 2 kita membahas tentang konversi nilai, karena ini udah cukup panjang, hampir belasan menit. Mungkin sekian dulu. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain aja di kolom komentar kita. Terima kasih semua, bye bye.